ojol adalah mitra. Mitra rasa karyawan, tapi yang dikatakan mitra. Berkali-kali demo hingga dibahas ke MPR, DPR, hingga ke Komisi 5, tapi solusinya tetap tidak ada. Win-win solution tetap tidak ada. Selalu hanya ada kesepakatan oleh satu pihak. Kebijakan yang dibuat oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak kedua, yaitu para ojol-ojolnya. Yang sekarang ojol makin banyak, harga makin turun, orderan makin sempit dalam pencariannya. Walaupun banyak, tapi harus ikut program yang harganya jauh lebih murah, bahkan sampai dipotong sampai 70-80%. Bahkan ojol bisa dikatakan perbudakan modern, katanya. Ya, ini kita lihat dari wawancara sebuah podcast seorang bapak anggota MPR DPR dengan si podcast tersebut. Apa itu? Kita simak aja yuk. Semoga ini bentuk mencerahkan untuk para ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi pembahasan tiada habis, pembahasan yang tidak akan pernah berakhir kecuali benar-benar berakhir ataupun mungkin tidak ada lagi beroperasi, yaitu apa? Ojol dan ojol lagi. Ini ada berseliweran di media sosial sebuah berita, percakapan, tangkapan layar ataupun tangkapan video, yang mana mungkin ini bisa mencerahkan dan juga kita akan lihat apa kedepannya ini bisa terrealisasikan atau bisa dibuktikan atau bagaimana, ya. Apakah nasib ojol ini akan seperti ini terus, ya? Lihat, ojol-ojol lama sudah pada nyerah, udah pada semangat lagi, dan sayang dengan umur, sayang dengan fisik, sayang dengan tenaga, dengan keuangan, sayang dengan motor yang mungkin makin lama makin hancur, atau bagaimana, ya? Apakah kita bertahan seperti ini, ya? Pekerjaan yang dikatakan mitra tidak ada gajinya, kalian keluar dulu dapat uang dari hasil pendapatan, sakit urus sendiri, motor rusak urus sendiri, jaket rusak beli sendiri, dan sebagainya. Nah, dan sekarang kita coba lihat ya pernyataan dari Bapak anggota MPR ini di sebuah podcast. Mari kita simak. Nasib ojol ke depannya, yang ideal, yang berkeadilan, ojol ini akan dibawa kemana? Ada dua ruang. Pertama, revisi Undang-Undang LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di situ bisa masuk satu item kaitan dengan transportasi online. Kalau memang nggak bisa, memang kita bikin khusus Undang-Undang khusus transportasi online. Apakah sudah pernah ada, Pak, dari aplikator manapun yang sudah mendapatkan sanksi tegas akibat memotong tarif lebih dari yang sesuai aturan tadi 20%? Belum ada sampai hari ini. Belum ada? Fine-fine saja. Kenapa belum ada, Pak? Ya itu yang kita pertanyakan dengan Menteri. Jadi, kalau memang Pak Menteri tahu dan negara diam saja, maka kita zolim. Praktek ini, mohon maaf saya sampaikan agak keras, ini kerja Rodi gaya baru. Nah, kalau misalnya sudah demonstrasi sudah puluhan ribu ojek online juga, negara belum memberikan kepastian, saya tidak tahu apakah PIN ini berfungsi. Tidak ada gunanya. Ini negara memproteksi rakyat, nggak ada gunanya. Semuanya punya label-label ini cuma gagah-gagah doang. Lalu apa istimewanya kita sebetulnya? Kalian setuju nggak dengan Bapak ini? Ya, dengan menunjuk PIN yang ada di lambang di dada. Itu seperti pemain bola ya, satu kebanggaan yang ada di dada. Ini tujuannya apa? Ini sebagaimana ini? Ya, gagal melindungi warganya. Ya, kita nggak tahu lah ya. Berkali-kali berjilid-jilid bakal ojol demo, dan Agustus ini katanya akan demo lagi tanggal 28. Nggak tahu lah ya, tapi infonya seperti itu. September demo lagi, tiap bulan ojol-ojol demo terus itu, tapi tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya. Ya, bagaimana ini? Ya, makanya gue pusing dengan permasalahan ojol-ojol. Bahkan ada yang lagi demo, akhirnya dapat seperti ini nih. Dia logout tapi tidak bisa login, ternyata putus mitra dan keluar secara otomatis. Nah, ini. Nah, buka bantuan untuk ngerti alasannya nih, lagi seperti ini. Ya, otomatis kehilangan mata pencarian kan? Karena pengaruh demo tadi, tampil gagah-gagahan, alasan solidaritas, tapi apakah mereka membantu? Ya, mereka tuh demo hanya untuk mencari nama doang, mencari panggung atau apa, mungkin asumsi yang lain. Demo pun pro dan kontra. Ojol seakan diadu domba. Ya, demo 10% dengan demo 20%. Dan apa kata netizen tentang pernyataan dari Bapak anggota MPR tadi? Ini dari Wijio Hartono. Bubarin aplikator kalau cuma bikin sengsara ojol. Kembali ke zaman dulu aja, yang nggak ada aplikator juga adem-adem aja. Ada outlet banyak peminatnya, ada bus banyak penumpangnya, ada kereta penuh gerbongnya. Ojol yang nggak ada protes karena nggak ada pemotongan yang aneh-aneh. Wajarlah kalau ada yang mau ada potongan. Jangan potongan ini minta
buat ini gunanya, potongan itu buat itu gunanya. Banyak sekali pemotongannya dan fungsinya uangnya diinvest, dikembangkan lagi oleh aplikator. Kalaupun ada fungsinya oleh ojol, itu akan digunakan dalam waktu yang lama. Maka uang buat pengembang usaha dulu deh aplikator. Di sini aplikator berkembang usahanya, sedangkan ojol pas-pasan dalam usaha. Apakah ini betul? Makanya bubarin aplikator, hanya menguntungkan pengusaha. Lebih baik pakai transportasi zaman dulu, ya nggak banyak potongan, adem ayem aja. Kalau perlu pakai semua pakai ojek pangkalan, tarif sesuaikan, nggak ada potong macam-macam, hidup pangkalan. Nah, ini sudah mulai ya, seperti yang dibilang tadi, itu udah mulai di beberapa kota, ataupun yang ngasih info ke gua bahwa di beberapa ojek-ojek pangkalan di luar Jakarta seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah ada menghargai per tarif. Jadi supaya orang-orang tuh nggak dikerjain sama ojek pangkalan. Hargai kami per kilometer 2.000. Ada yang hargai kami 2.500. Untuk kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, atau mungkin Solo, atau di mana lah, atau Semarang, mungkin mereka minta per kilometer 2.500. Tapi untuk kota-kota kecil, kota di kabupaten, mungkin dia mintanya 2.000 per kilometer. Dan itu full 100% untuk ojolnya. Bayangin ya, 100% untuk ojolnya. Yang mana harganya 2.000, 5 kilo, 10.000 ya 10.000. Tapi untuk ojol udah dipotong tarifnya, potongan 20% dan juga biaya-biaya lainnya, dan juga ada korupsi jarak. Yang mana di ojolnya cuma 5 kilo, di Bukamek bisa 7 kilo atau 8 kilo. Benar nggak ngalamin? Tulis di kolom komentar ya. Dan satu lagi nih, dari Bembeng. Bubarkan ojol, ujung-ujungnya demo. Ojol gimana nasibnya nanti? Nasib jangan dipikir pusing bang, nasib tangan Tuhan. Kalau banyak dirugikan, mendingan cari kerja lain. Demo mulu, makan waktu, makan biaya dan tenaga. Sementara keluarga nggak perlu makan. Habis demo nggak punya duit, pusing. Demo ujungnya nasib biar presiden lihat. Nah, Kas bilang, kalau kalian nggak capek di ojol, cari kerja yang lain. Mungkin kalian gunakan seperti si Juple. Juple sekarang live di TikTok, gaming. Udah full, udah nggak ojol lagi dia. Ntar gue lihat ya berita dia sama Pak Babe Yono, ntar gue share juga buat kalian. Atau anak durian sawit tuh, joget-joget seharian ya. Itu penghasilannya bisa berjuta-juta sehari ya, 1 juta sampai 2 juta. Nah kalian nyender 100.000, 200.000 juga susah. Atau apa? Kalian konten kreator, ada lagi, atau mungkin bikin video-video yang bisa menghasilkan uang. Bikin aja dulu ya. Masalah naik atau enggaknya nanti dilihat dengan algoritma atau kerajinan, sama seperti ojol. Nggak seperti kalau ojol seperti ini, yowis ya, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Yuk kita lihat lagi nih ya pemberita-pemberitanya. Nih, pemotongan kerja bakti apa kerja Rudi gaya baru nih ya. Ini Grab Bandung, akses hemat tuh, ojolnya dapat untuk orderan itu potong 9.000, dipotong 13.000. Alasannya akses hemat. Jadi lu ngojol lu bayar, lu nyari orderan lu bayar. Dompet saldo digital lu dipotong, apa tuh Oppo atau GoPay. Ini lagi nih, potongan serakah ngawur, potongan yang benar order 500 rupiah per perak aja. Ambil untung, jangan sadis-sadis sampai separuh harga, 40%, nggak wajar ya. Lihat tuh ojol buat aplikator ya kan, ya nggak lihat nasib yang reguler, boro-boro buat sewa motor listrik, buat makannya susah, ataupun untuk urus sekolah anak. Kasusnya seperti aplikasi ojol tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Nggak ada sanksi bagi aplikator yang melanggar, adem-adem aja. Maka setelah itu ada sanksi nggak ada dan nggak jelas. Aplikasi berani semena-mena mengubah aturan yang sangat merugikan ojol-ojol. Makanya ada demo-demo. Saya berharap pemerintah Menhub itu harus mendukung rakyat karena susah banget. Mungkin karena dapat suap karena masuk ke Menhub harus periksa KPK. Sampai dia ngomong KPK. Ojol ngerti KPK juga ya. Intinya masa krisis potongan 5-10%. Kalau ketentuan di atas tidak diterapkan sebagai saat ini tetap bebal dan diterabas, berarti dalam sistem PT Gojek Indonesia ada indikasi korupsi dan penyogokan. Waktunya keadilan harus ditegakkan. Ada lagi nih, gimana mau bayar pajak untuk gaji menteri, sedangkan gaji rakyat aja dibayar oleh perusahaan itu? Bercanda. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, kata Soekarno. Ya sekarang benar. Perjuangan ojol dulu lebih keras, lawannya opang, pangkalan, taksi dan lainnya. Pokoknya dari 2018 ke bawah ngalamin, termasuk gua angkatan 2017. Itu dulu pernah ngalami seperti itu. Ya, yang mana dihadang, dikeroyok, dikata-kata, dimaki-maki oleh pangkalan ataupun angkot. Tapi sekarang perjuangannya lebih susah karena melawan ojol-ojol sendiri, ojol-ojol di kotak, ojol pro dan kontra, ojol 10%, ojol 20%, ojol buzzer, ojol komunitas ini, komunitas itu, ojol yang minta THR dan lainnya. Nah, seperti itulah. Ada lagi nih, bagus nih statementnya, bagus dan benar. Kerja Rodi gaya baru.
Kalau memang udah tahu dan nggak ada sanksinya, zolim namanya. Negara nggak kasih kepastian dan nggak ada proteksi rakyat. Terus kenapa masih ada pejabat seperti Menteri, MPR, dan lain-lain? Bubarkan aja. Parah juga nih orang. Maaf ya, kalau merasa dirugikan, gantung jaket, matikan aplikasi. Simple. Ngapain sih isti demo dan ribut sejagat raya? Saya sampaikan juga, kalau memang kerja, kita konsekuensi harus rajin, pendapatan sesuai kok. Saya masuk 2019, sampai sekarang masih aktif. Pendapatan 4-5 juta cukup. Nah, dia bilang pendapatannya 4-5 juta. Iya, kalau nggak suka, tinggalin. Kalau suka, tetap jalanin. Dan ini pendapatan lebih kejam dari 5.000 nih. Dia ngojol, harganya cuma 2.900 ya. Ini nggak tahu nih paket apa nih di 2.900. Ya itulah permasalahan ojol-ojol hari ini ya. Yang mana ya udah di DPR, di MPR, mau demo lagi atau apa. Permasalahan tidak akan pernah ada habisnya. Makanya kalau kalian nonton channel gue itu bukan channel masalah gacor, trip, terus enggak. Tapi kalau keadaan udah stabil baru kita bertarung. Tapi kalau masih seperti ini dan dengan sistem kotak-kotak dan juga sistemnya seperti slot-slot yang bayar harganya cuman harga nyawa ojol dihargai cuma 5.000, harga nyawa dihargai cuma 5.000, yang mana lebih murah dari sebungkus nasi padang yang harga 11-10.000. Itu tetap kita akan mau pikir seperti ini sampai kapanpun. Karena apa? Banyak di luar sana ojol-ojol pada nangis, pulang cuma dapat 50.000, 60.000 dan sebagainya. Akhirnya banyak yang joget-joget ataupun yang nyanyi, live streaming, guling-guling, main lumpur ataupun main streaming demi mendapatkan tambahan untuk bertahan hidup di ketidakstabilan ekonomi saat ini. Jadi untuk ojol hanya dua hal, lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.